Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahtera-Wis, edisi spesial Ramadan bagian ke-12. Ramadan dan tanggung jawab sosial umat, dengan tema iman saya harus berdampak bagi sesama. Masih bersama Wahyu Habsoro Wibowo di sini. Salam keberkahan, salam kemakmuran, salam kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Ramadan hampir berlalu. Air mata telah jatuh. Doa telah dipanjatkan. Lailatul Qadar telah dicari. Kini muncul satu pertanyaan besar. Setelah Ramadan, apa yang berubah dalam diri kita? Dan apa yang berubah bagi umat? Di episode ini kita akan membahas Ramadan sebagai pemantik tanggung jawab sosial umat Islam. Iman yang tidak berdampak adalah iman yang rapuh. Islam tidak pernah memisahkan iman dari dampak sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Perhatikan, bukan yang paling banyak ibadah sunnahnya, bukan yang paling banyak ritual pribadinya, tetapi yang paling memberi manfaat. Iman yang sehat tidak berhenti pada kesalehan pribadi. Tidak hanya alim secara individual, tetapi mengalir menjadi kesalehan sosial. Ramadan melatih iman itu. Kini waktunya iman diterjemahkan menjadi peran. Ramadan sekolah kepekaan sosial. Puasa melatih lapar. Lapar melahirkan empati. Empati menuntut aksi. Itulah
alur Ramadan. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan wattaqullah innallaha sadidul iqab. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Ramadan mendidik kita merasakan penderitaan orang lain, menahan ego pribadi, menguatkan solidaritas. Jika setelah Ramadan kita tetap abai terhadap sekitar, maka pelajaran Ramadan belum sepenuhnya kita dapat dan kita serap. Dari individu soleh ke masyarakat soleh. Islam tidak berhenti pada pembentukan individu. Islam bertujuan membangun masyarakat yang adil dan beradab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Umat terbaik bukan umat yang paling banyak ritualnya, tetapi umat yang peduli pada keadilan, aktif melawan kemungkaran, menjaga martabat manusia. Ramadan menyiapkan individu pasca Ramadan. Umat diuji untuk bergerak bersama sebagai satu jamaah. Tanggung jawab sosial itu bertingkat. Tidak semua orang harus memimpin. Tidak semua harus turun ke jalan. Tetapi setiap orang
harus punya peran. Islam memandang manusia tidak diciptakan sia-sia, melainkan mengemban misi khusus. Tanggung jawab sosial dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, masyarakat. Ada yang berkontribusi dengan harta, ada yang dengan ilmu, ada yang dengan tenaga, ada yang dengan doa dan keteladanan. Yang berbahaya bukan karena keterbatasan kemampuan, tetapi ketiadaan kepedulian. Ramadan sebagai awal, bukan akhir. Ramadan bukan garis finish. Ramadan adalah garis start. Ia menyiapkan jiwa yang bersih, akal yang jernih, dan hati yang peka. Semua itu bukan untuk disimpan, tetapi untuk digunakan membangun kehidupan. Kesejahteraan umat tidak lahir dari doa saja, tetapi dari doa yang diiringi dengan tindakan. Ajakan komitmen kuat. Ketika Ramadan pergi, jangan biarkan nilainya ikut pergi. Biarlah Ramadan meninggalkan kita. Namun Ramadan meninggalkan kita dengan iman yang hidup, kepedulian yang nyata, dan tanggung jawab yang terus berjalan. Karena umat yang besar bukan umat yang hanya rajin beribadah, tetapi umat yang bertanggung jawab, umat yang hadir saat sesamanya membutuhkan. Doa penutup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma istamilna wa la tastabdilna. Ya Allah, gunakanlah kami untuk menolong agamamu. Jadikan kami hamba yang peduli pada umat, peka terhadap ketidakadilan, dan ringan tangan dalam kebaikan. Jangan Engkau jadikan Ramadan ini berlalu tanpa dampak sosial dalam kehidupan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri dengan visi, kecerdasan, tenaga, dan tekad kuat
dilandasi keimanan, ketakwaan, dan akhlak terbaik yang dijalankan dengan keberlanjutan. Kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari pemberian hadiah, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, umat bermartabat, merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Ilahi Rabbi meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan umat dan Indonesia sejahtera, makmur, bahagia, dimulai dari diri kita untuk seluruh warga masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia akan berjaya, berdiri tegak di atas kakinya sendiri, disegani dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.